Bolehkah orang dengan gangguan kesehatan mental melakukan meditasi? Sebelumnya yuk bahas tentang ciri mental yang sehat. Menurut Kabusi dan Cross dalam buku bimbingan dan konseling, studi dan karir yang ditulis oleh Walgito, terdapat 8 ciri mental sehat, yaitu menerima diri sendiri apa adanya, mengetahui kondisi keadaan diri sendiri, percaya diri dan memiliki pengendalian diri, memiliki pengalaman yang benar terhadap realita, memiliki keseimbangan hidup dan mampu bersikap moderat atau tidak ekstrim, memiliki cinta kasih dan kasih sayang pada orang lain, mencintai kehidupan yang dijalani, dan menyadari sepenuhnya tujuan hidupnya. Sedangkan seseorang dengan gangguan mental memiliki berbagai gejala yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Pak Karim dalam artikelnya berjudul Gangguan Jiwa, ada beberapa jenis gangguan jiwa mulai dari yang ringan, menengah, dan berat. Pada umumnya yang biasa ditemukan adalah depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, dan perilaku aditif. Selanjutnya, yuk bahas tentang latihan meditasi dalam Buddhisme. Meditasi atau samadhi dalam Buddhisme pada umumnya membagi dirinya dalam dua metode latihan, yakni samatha dan vipassana. Samatha adalah latihan untuk menekan kilesa atau kotoran batin yang muncul agar pikiran menjadi lebih tenang dan mudah diarahkan. Sedangkan vipassana adalah proses latihan menyadari sebagaimana adanya setiap nama rupa atau batin yang mencakup semua fenomena batin dan jasmani, bahwasanya mereka bersiklus asali, timbul, berlangsung, dan lenyap. Dalam buku The Essence of Visuddhimagga atau Jalan Menuju Kesucian volume 2, karya Metin Mon, terdapat 10 jenis kilesa atau kekotoran batin, yaitu loba atau tanha, dosa, moha atau bija, mana, diti, wicikica, tina, udaca, ahirika, dan anotapa. Dalam proses latihan meditasi, seringkali ada bagian di mana diri sendiri perlu menyingkirkan rintangan ataupun gangguan dalam bersamadhi. Gangguan ini bisa bersifat internal dan eksternal. Gangguan internal biasanya adalah wujud daripada 10 kekotoran batin yang senantiasa mengotori batin kita. Gangguan itu mewujud dalam 5 bentuk rintangan internal atau panca niwarana, yakni kamacanda, vyapada, dinamida, udaca kukuca, dan wicikica. Sedangkan ke-10 gangguan eksternal atau dasa paliboda yaitu awasa, kula, laba, gana, kama, adhana, sati, abadaha, gantha, dan idhi. Lantas, bagaimana seseorang yang mengalami gangguan mental dapat menghadapi rintangan batin? Dalam kondisi psikis yang tidak stabil, biasanya orang yang mentalnya terganggu mengalami lonjakan emosi maupun ketidakstabilan kondisi batin, misalnya terlalu sedih dan marah, hingga memiliki kecenderungan ingin bunuh diri sebagai akibat tidak dapat menerima dirinya sendiri. Pada saat meditasi, secara langsung kita akan berhadapan dengan kotoran batin diri sendiri. Misalnya, kotoran batin kebencian atau biapada yang muncul karena kalah bisnis dengan rival kita. Kita semakin depresi. Hal ini akan membuat kebencian malah semakin berlarut-larut, yang pada akhirnya akan berubah menjadi balas dendam ataupun keinginan merasa putus asa sehingga ingin mengakhiri hidup. Itulah alasannya mengapa banyak praktisi meditasi yang menyarankan kepada kita untuk berhenti bermeditasi dan memohon bimbingan dari guru pembimbing meditasi apabila kita merasa tidak mampu menghadapi kotoran batin. Sebagai guru meditasi yang baik, biasanya praktisi akan diminta menenangkan diri terlebih dahulu sebelum memulai kembali latihan meditasinya. Dalam kasus-kasus yang berat, selain daripada bimbingan dan konseling dengan guru meditasi, praktisi akan diminta berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater apabila ada gejala gangguan mental yang berat atau fatal. Misalnya, kecenderungan ingin melukai atau membunuh diri sendiri ataupun ingin merugikan orang lain. Dalam kondisi demikian, apabila memaksakan diri untuk bermeditasi, hal ini akan memberikan dampak lebih buruk
bagi kondisi mental praktisi tersebut. Perlu kita garis bawahi, ketika kita bermeditasi, kita sedang berhadapan dengan diri sendiri. Tepatnya adalah kotoran batin dalam diri sendiri. Misalnya ketika kita tidak mampu mengendalikan gejolak emosi dalam batin ketika bermeditasi, efeknya adalah kita justru dikuasai emosi dan melakukan banyak hal buruk di luar pengendalian dirinya sendiri. Apabila kita tidak siap atau tidak sanggup, tentu kita akan kehilangan kontrol atas diri sendiri, seperti kota atau benteng yang direbut pasukan lawan karena pasukan pengaman internal tidak baik-baik saja dan tidak mampu mempertahankan benteng tersebut. Jadi, sebaiknya kalau mengalami gangguan mental dalam bermeditasi dan tidak bisa menghadapinya sendiri, sebaiknya berhenti meditasi dulu dan mengkonsultasikannya dengan guru meditasi. Atau bila kasusnya berat, segera konsultasi pada psikolog. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami. Jangan lupa subscribe, beri komentar, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kami.